Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pemirsa Umat TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dimanapun berada. Senang sekali hari ini saya Edar Maradesa dan juga Ustadz Alim bersama-sama kembali hadir menemani Anda di sore hari dalam program Tafsir Pendidikan Islam. Dan alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita akan mengupas satu tema yang sangat menarik menurut saya, yaitu mengenai pola hidup seimbang. Nah, pola hidup seimbang ini kita akan menafsirkan dari surat Al-Baqarah ayat 143. Jadi buat seluruh pemirsa yang lagi menonton bisa membuka Al-Qur'annya dan bisa buka di surat Al-Baqarah ayat 143. Insya Allah kita akan menafsirkan dengan tema hari ini yaitu pola hidup seimbang. Dan sebagai informasi bahwa Ustadz Ahmad Alim ini adalah dosen tafsir pasca sarjana Universitas Ibnu Khaldun Bogor. Tapi sebelumnya saya pengen menyapa beliau dulu. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah. Tapi ini agak jauh nggak sih kursinya, enggak ya? Kemarin agak dekat Ustadz, ini kan aja, tapi nggak apa-apa. Ustadz, kalau kita berbicara mengenai pola hidup seimbang kayak gitu ya. Sekarang banyak orang yang mengatakan bahwa pola hidup seimbang itu yaitu mengenai makanan, ya kan sekarang makanan 4 sehat 5 sempurna yang kita tahu dulu, tapi sekarang udah nggak ada lagi tuh 4 sehat 5 sempurna. Seimbang dalam hal kesehatan, seimbang dalam hal materi, tapi lupa memikirkan bahwa yang dimaksud yang harus kita pikirkan itu adalah seimbang dalam hal dunia dan akhirat. Itu yang paling penting sebenarnya Ustadz ya. Silakan Ustadz, gimana? Baik, bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah ma ba'du. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi salah satu penyebab kemunduran umat Islam adalah karena tidak seimbang di dalam mempola kehidupannya. Jadi makanya ketika seseorang itu terlalu ekstrim, terlalu memburu duniawi, hal-hal yang sifatnya materi, terkadang dia melupakan akhirat. Ada juga sebagian orang itu yang memburu akhirat, ya, tetapi dia melupakan dunianya. Jadi oleh karena itu di dalam Islam itu ada konsep namanya al-wasatiyah, jadi keseimbangan di dalam hidup. Ini adalah juga bagian daripada bagaimana prinsip pendidikan Islam. Di dalam Islam itu, di dalam pendidikan itu adalah salah satu konsepnya adalah bagaimana akan melahirkan manusia yang seimbang di dalam kehidupannya. Seimbang antara ilmu dan juga amalnya, ya. Seimbang di dalam mengkonsumsi makanannya, pakaiannya. Jadi seimbang itu tidak hanya dikaitkan dengan makanan, tetapi seimbang secara komprehensif, ya, mencakup seluruh elemen kehidupannya. Jadi sehingga seorang mukmin itu akan menjadi seorang mukmin yang kafah, yang utuh, ya, yang holistik, ya, utuh, sejati, ya, gitu. Sejati, ya, tidak parsial, tidak terpisah-pisah, ya. Sehingga ketika dia dikatakan mukmin, mukmin sejati, berarti dia adalah mukmin yang utuh, ya. Dunianya dapat, akhiratnya juga dapat. Bahkan Nabi doa yang paling banyak kan doa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Itu doa sapu jagat Ustaz. Iya, jadi bagaimana di dunia kita mendapatkan hasanah, kebaikan, di akhirat juga mendapatkan kebaikan, ya. Maka oleh karena itu disinilah yang disebut dengan wasatiyah. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat Al-Baqarah, ya, 143 tadi, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata. Demikianlah, ya, kami telah menjadikan kalian sebagai umat wasata. Jadi umat wasata itu adalah umat yang pertengahan. Makanya Imam Ibnu Katsir rahimahullah ketika menafsirkan ayat ini yang disebut dengan ummatan wasata, ay ummatan adlan, yaitu umat yang adil. Umat yang adil itu apa? Umat yang wad'u syai' fi mahalli. Jadi umat yang bisa, ya, ataupun individu yang bisa meletakkan sesuatu sesuai dengan porsinya. Ya, artinya dia adil, tidak terlalu ekstrim kanan ataupun ekstrim kiri, ya. Kan sekarang terkadang ada orang itu terlalu ekstrim kanan, ya. Hulu di dalam beragama, ya. Atau juga orang terlalu malas di dalam beragama. Kedua-duanya ekstrim ini. Ini tidak dikehendaki oleh Islam, tidak dikehendaki oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka oleh karena itu, ya, Imam At-Tabari di dalam tafsirnya juga menafsirkan innama wasafahum bi annahum wasat litawassutihim fid din falahum ahlu ghuluwun fi. Jadi disebut ahlul wasat, ya, disebut umat pertengahan itu karena mereka itu tidak terlalu ekstrim, ya, di dalam mengelola agamanya, ya, di dalam mempola kehidupannya. Jadi, oleh karena itu
seorang mukmin itu harus menjadi mukmin yang adil ya, pertengahan ya. Makanya ketika orang itu pertengahan di dalam hidup, maka dia akan menjadi umat wasata, umat yang selamat. Iya, baik. Umat yang selamat itu adalah umat yang hidup di pertengahan, kayak gitu ya. Kenapa kita harus memikirkan akhirat? Karena emang tujuan kita ke sana. Dan kenapa kita harus memikirkan dunia? Karena kita sekarang hidup di dunia, makanya harus seimbang. Jangan kemana-mana, kita akan kembali lagi tetap di Umat TV.